Kondisi dan tantangan pada awal kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia menjadikan bangsa Indonesia milik kedudukan sejajar dengan bangsa lain. Namun, kondisi Indonesia setelah merdeka tidak serta-merta stabil dan memiliki banyak tantangan. Berikut kondisi dan tantangan awal kemerdekaan Indonesia. 1. Kondisi politik pada awal kemerdekaan masih belum mapan dikarenakan adanya ketegangan, kekacauan, dan masih ada kekuatan asing yang tidak rela jika Indonesia merdeka. 2. Kondisi perekonomian Indonesia di awal kemerdekaan masih belum stabil, oleh karena itu, ibu kota RI pindah ke Yogyakarta. 3. Kondisi sosial setelah kemerdekaan adalah tidak adanya diskriminasi dan pendidikan yang selaras dengan kemerdekaan. Tantangan kemerdekaan Indonesia dari Sekutu dan Belanda. Kekalahan Jepang dari Sekutu menyebabkan Indonesia mengalami vacuum of power. Setelah Perang Dunia Kedua terjadi perundingan Belanda dan Inggris di London. Kemudian Louis Mountbatten membentuk pasukan komando khusus yang disebut AF-NEI dan tugasnya yaitu 1. Menerima penyerahan dari tangan Jepang. 2. Membebaskan para tawanan perang dan interniran dari Sekutu. 3. Melucuti dan memulangkan tentara Jepang. 4. Menegakkan dan mempertahankan keadaan damai, tertib, dan aman. 5. Mengumpulkan keterangan tentang penjahat perang. Pada tanggal 29 September 1945, pasukan yang mendarat di Jakarta terbagi atas 3 divisi yaitu 1. Divisi Hindia ke-23 yang ditempatkan dalam wilayah Jawa Barat dan berpusat di Jakarta dipimpin oleh Mayor Jenderal D.C. Hautron. 2. Divisi Hindia ke-5 di Jawa Timur dan berpusat di Surabaya dipimpin oleh Mayor Jenderal E.C. Mansreg. 3. Divisi Hindia ke-26 untuk wilayah Sumatera dan pusatnya ada di Medan dipimpin oleh Mayor Jenderal H.M. Chambers. Banyak pendapat pertempuran diantaranya. 1. Pertempuran 10 November di Surabaya dilakukan pada tanggal 25 Oktober 1945 dan membuat kesepakatan antara Gubernur Jawa Timur R.M.T.A. Suryo dengan Brigjen A.W.S. Malabani yang hasilnya adalah 1. Inggris berjanji tidak mengikuti sertakan angkatan perang Belanda. 2. Menjalin kerjasama kedua pihak untuk menciptakan keamanan dan ketentraman. 3. Akan dibentuk kontak biro agar kerjasama berjalan lancar. 4. Di Inggris akan melucuti senjata Jepang. Pertempuran 10 November di Surabaya 1945 merupakan lambang keberanian bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Peristiwa ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. 2. Pertempuran 5 hari di Semarang dilaksanakan tanggal 14 sampai 19 Oktober 1945. Peristiwa ini bermula karena tersiarnya kabar bahwa Jepang telah meracuni cadangan air minum di daerah Candi Semarang. Pada peristiwa ini, Dr. Karyadi gugur dan untuk mengenang perjuangan para pemuda ini maka didirikan monumen Tugu Muda di Semarang. 3. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November sampai 15 Desember 1945. Pada pertempuran tanggal 26 November 1945 gugurlah Letnan Kolonel Istiman. 4. Pertempuran Medan Area pada tanggal 1 Desember 1945 pasukan Sekutu memasang sejumlah papan yang bertuliskan Vigets Boundaries Medan Area di berbagai sudut pinggiran kota Medan atau disebut batas resmi wilayah Medan. Papan nama itulah yang membuat pertempuran di Medan dan sekitarnya dikenal sebagai Pertempuran Medan Area. Peristiwa Merah Putih di Manado. Pada tanggal 14 Februari 1946, pejuang PPI menyerbu markas NICA di Teling. Mereka berhasil membebaskan para pejuang Indonesia yang dipenjarakan oleh Belanda. Selanjutnya, para pejuang Indonesia secara spontan mengambil bendera Belanda yang berada di pos penjagaan berwarna merah putih biru, kemudian merobek warna birunya, dan mengibarkannya sebagai bendera merah putih di tangsi Teling markas Belanda. Bandung Lautan Api. Pada tanggal 23 Maret 1946, tentara Sekutu mengeluarkan ultimatum agar TRI atau Tentara Republik Indonesia mengosongkan seluruh kota Bandung. Kemudian, Bandung sengaja dibakar oleh TRI agar pasukan AF-NEI tidak dapat menggunakan bangunan yang ada.
Sejak saat itu, pukul 24.00, Bandung Selatan telah kosong dan berubah menjadi lautan api. Pertempuran Margarana. Pada tanggal 18 November 1946, Ki Gusti Ngurah Rai menyerang Belanda. Pasukan Ngurah Rai berhasil menguasai Tabanan, namun akhirnya kalah di pertempuran Puputan atau habis-habisan di Margarana sebelah utara Tabanan. Kemudian, antara perang dan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Rangkaian Perjanjian Linggarjati. Sebelum perundingan Linggarjati terlaksana, terdapat berbagai perundingan, yaitu pertama, pertemuan Soekarno dengan Van Mook Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Pertemuan ini tidak menghasilkan kesepakatan apapun, tetapi Van Mook menginginkan agar Indonesia masuk ke negara persemakmuran Belanda. Kedua, perundingan awal di Jakarta. Dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1946. Pada perundingan ini, Van Mook selaku wakil dari Belanda mengambil pendapat sebagai berikut. 1. Indonesia akan dijadikan negara persemakmuran berbentuk federasi memiliki pemerintahan sendiri, tetapi di dalam lingkungan kerajaan Nederland Belanda. Masalah dalam negeri diurus oleh Indonesia, sedangkan urusan luar negeri ditangani oleh pemerintah Belanda. Sebelum dibentuk bersama kemurahan, akan dibentuk pemerintahan peralihan selama 10 tahun. Dan Indonesia akan dimasukkan sebagai anggota PBB. Sultan Syahir membalas usulan Van Mook pada tanggal 13 Maret 1946, yaitu 1. RI harus diakui sebagai negara yang berdaulat penuh atas wilayah Hindia Belanda. 2. Federasi Indonesia Belanda akan dilaksanakan dalam masa tertentu mengenai urusan luar negeri dan pertahanan, diserahkan kepada suatu badan federasi yang anggotanya terdiri atas orang-orang Indonesia dan Belanda. 3. Tentara Belanda segera ditarik kembali dari Republik. 4. Pemerintah Belanda harus membantu pemerintah Indonesia untuk menjadi anggota PBB, dan selama perundingan sedang terjadi, semua aksi militer harus dihentikan. Usulan Syahrir ditolak oleh Van Mook. Kemudian Van Mook mengajukan persetujuan untuk jalan keluar pada tanggal 27 Maret 1946, yaitu 1. Supaya pemerintah Belanda mengakui kedaulatan de facto RI atas Jawa dan Sumatera. 2. Supaya RI dan Belanda bekerja sama membentuk RIS. Dan 3. RIS bersama-sama dengan Nederland, Suriname, dan Curaçao menjadi peserta dalam Ikatan Kenegaraan Belanda. Ketiga, perundingan Haute-Valois yang diadakan tanggal 14-25 April 1946 di Haute-Valois, Belanda, ke konferensi Malino yang berlangsung di Malino, Sulawesi Selatan pada tanggal 15-25 Juli 1946. Kelima, perundingan Linggarjati pada 10 November 1946 yang bertempat di Linggarjati, Cirebon. Berikut beberapa isi pokok perundingan Linggarjati, yaitu 1. Pemerintah Belanda mengakui kekuasaan secara de facto pemerintah RI atas wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. 2. Akan dibentuk negara Indonesia Serikat (NIS) yang meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda Indonesia sebagai negara berdaulat. 3. Pemerintah Belanda dan RI akan membentuk Uni Indonesia sampai Belanda yang dipimpin oleh Raja Belanda. 4. Pembentukan NISN Uni Indonesia Belanda diusahakan sudah selesai sebelum 1 Januari 1949. 5. Pemerintah RI mengakui dan akan memulihkan serta melindungi hak milik asing. 6. Pemerintah RI dan Belanda sepakat untuk mengadakan pengurangan jumlah tentara. 7. Bila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perundingan ini akan menyerahkan masalahnya kepada Komisi Arbitrase. Kemudian Belanda mengajukan tuntutan, yaitu 1. Supaya dibentuk pemerintahan federal sementara yang akan berkuasa di seluruh Indonesia sampai pembentukan Republik Indonesia Serikat. Hal ini berarti Republik Indonesia ditiadakan. 2. Pembentukan gendarmeri pasukan keamanan bersama yang akan masuk ke daerah Republik Indonesia. Nah, kondisi itu mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengeluarkan resolusi. Pertama, menghimbau agar RI dan Belanda segera menghentikan perang dan membentuk negara Indonesia Serikat.
Kedua, usulan Amerika agar kedua belah pihak membentuk sebuah tim untuk membantu menyelesaikan masalah itu kemudian dikenal dengan istilah Komisi Tiga Negara. Komisi inilah yang nantinya menyelenggarakan perjanjian Renville. Kemudian agresi militer 1 sampai dilaksanakan perjanjian Renville. 1. Agresi militer 1. Perundingan Linggarjati belum mencapai titik akhir. Belanda masih melakukan penyerangan dan pertentangan dengan isi perjanjian Linggarjati. Akibat penyerangan di tengah pelaksanaan perundingan, Indonesia mendapatkan perhatian dunia sehingga PBB ikut serta dalam upaya penyelesaiannya dan terus dilakukan hingga terjadi perjanjian Renville. Pertama, agresi militer 1 pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda memulai serangan dengan serangan kota-kota besar di Pulau Jawa dan Sumatera. Pada tanggal 30 Juli 1947, pemerintah India dan Australia mengajukan permintaan resmi agar masalah Indonesia dan Belanda dimasukkan dalam agenda Dewan Keamanan PBB. Pada tanggal 4 Agustus 1947, pemerintah Indonesia dan Belanda mengumumkan mulai berlakunya gencatan senjata. 2. Komisi Tiga Negara terbentuk pada 18 September 1947 yang anggotanya adalah Richard Kirby dari Australia, Paul van Zeeland dari Belgia, dan Dr. Frank Graham dari Amerika Serikat. Adapun tugas KTN yaitu 1. Menguasai penghentian tembak-menembak. 2. Menjadi penengah konflik antara Indonesia dan Belanda. 3. Memasang patok-patok wilayah status quo. 4. Mempertemukan kembali Indonesia, Belanda, dan perundingan Renville. 3. Perundingan Renville dilaksanakan di atas geladak kapas USS Renville milik Amerika Serikat tanggal 17 Januari 1946. Perwakilannya adalah Amir Syarifuddin dari Indonesia, Abdul Qadir Wijatmojo dari Belanda, dan Dr. Frank Graham sebagai mediator dari KTN. Hasil perundingan Renville adalah sebagai berikut. 1. Wilayah Indonesia diakui berdasarkan garis demokrasi atau garis Van Mook. 2. Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai Republik Indonesia Serikat terbentuk. 3. Kedudukan RIS dan Belanda sejajar dalam Uni Indonesia Belanda. 4. Republik Indonesia merupakan bagian dari RIS. 5. Pasukan Republik Indonesia yang berada di daerah kantong harus ditarik ke daerah Republik Indonesia. Penandatanganan naskah perjanjian Renville memunculkan dampak kurang baik bagi pemerintah Republik Indonesia karena wilayah Indonesia menjadi semakin sempit dan dikurung oleh daerah-daerah kekuasaan Belanda dan timbulnya reaksi keras di kalangan pemimpin Republik Indonesia yang berdampak pada jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin. 3. Agresi militer 2 dilaksanakan tanggal 19 Desember 1948. Alasannya karena Republik Indonesia tidak sepenuhnya menjalankan perjanjian Renville dan juga Belanda ingin memusnahkan kekuatan bersenjata Republik Indonesia yaitu TNI. Pasukannya yaitu KL dan KNIL yang dikomandai oleh Jenderal Simon M. Spoor. Sasarannya adalah ibu kota Yogyakarta. 4. PDRI pada tanggal 19 Desember 1948, Syarifuddin mendirikan pemerintahan darurat Republik Indonesia untuk mempertahankan keberadaan Republik Indonesia. Susunan PDRI adalah sebagai berikut. Mr. Syarifuddin Prawiga Negara sebagai Ketua Merangkap Menteri Pertahanan, Mr. A.A. Marami sebagai Menteri Luar Negeri, Mr. Susanto Dirtoprojo sebagai Wakil Ketua Merangkap Menteri Kehakiman, Dr. Sukiman sebagai Menteri Dalam Negeri Merangkap Menteri Kesehatan, I.J. Kasimo sebagai Menteri Kemakmuran, Mr. Lukman Hakim sebagai Menteri Keuangan, Haji Masyur sebagai Menteri Agama, Mr. T.M. Hasan sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Insinyur Indra
Sudarca sebagai Menteri Perhubungan, Insinyur Mananti Sitompul sebagai Menteri Pekerjaan Umum, dan Mr. Sultan Muhammad Rashid sebagai Menteri Perburuan dan Sosial. 5. Serangan Umum 1 Maret 1949. Serangan ini dipimpin oleh Letkol Soeharto. Serangan ini berarti penting, yaitu menunjukkan kepada dunia bahwa Republik Indonesia masih ada. Pengorbanan semangat rakyat Indonesia dan menunjukkan kepada dunia bahwa negara Indonesia masih mempunyai kekuatan. 6. Perundingan Romroyen diadakan tanggal 14 April 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta, dan diperoleh kesepakatan yang ditandatangani tanggal 7 Mei 1949, yaitu 1. Pemerintahan Republik Indonesia dan Belanda sepakat untuk menghentikan tembak-menembak dan bekerja sama untuk menciptakan keamanan. 2. Pemerintah Belanda akan segera mengembalikan pemerintah Indonesia ke Yogyakarta. 3. Kedua belah pihak sepakat untuk menyelenggarakan konferensi meja bundar KMB di Den Haag, Belanda. 7. Konferensi Inter-Indonesia. 1. Konferensi Inter-Indonesia pertama dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 dan menghasilkan kesepakatan berikut. 1. Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS berdasarkan demokrasi dan federalisme serikat. 2. RIS akan dikepalai oleh seorang presiden dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada presiden. 3. RIS akan menerima penyerahan kedaulatan baik dari Republik Indonesia maupun dari Kerajaan Belanda. 4. Angkatan Perang RIS adalah angkatan perang nasional dan Presiden Indonesia adalah panglima tertinggi Angkatan Perang Asia. 5. Pembentukan Angkatan Perang RIS adalah semata-mata soal bangsa Indonesia sendiri. 2. Konferensi Inter-Indonesia kedua dilaksanakan pada tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus 1949 di Gedung Pejambon, Jakarta. Menghasilkan kesepakatan yaitu 1. Bendera RIS adalah merah putih. 2. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. 3. Bahasa resmi RIS adalah bahasa Indonesia. 4. Presiden RIS dipilih wakil RI dan PFO. 5. Pengisian anggota MPRS diserahkan kepada kebijakan negara-negara bagian yang jumlahnya 16 negara. 6. Kedua delegasi juga setuju untuk membentuk panitia persiapan nasional yang bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar KMB. Konferensi meja bundar adalah perundingan tindak lanjut dari semua perundingan yang telah ada. Dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Hasil perundingannya: 1. Belanda mengakui adanya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. 2. Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949. 3. Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. 4. Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai Raja Belanda. 5. RIS mengembalikan hak milik Belanda, memberikan konsesi dan izin baru perusahaan. 6. Semua hutang bekas Hindia Belanda harus dibayar oleh RIS. 7. Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa konflik akan diserahkan kepada RIS Belanda. Segera ditarik mundur, sedangkan tentara kerajaan Hindia Belanda akan dibubarkan dengan catatan bahwa para anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI. 9. Pembentukan RIS. Dalam konstitusi RIS dijelaskan bahwa presiden dan para menteri yang dipimpin oleh seorang perdana menteri secara bersama-sama merupakan pemerintah lembaga perwakilan yang terdiri atas dua pihak, yakni Senat dan DPR. Senat merupakan perwakilan negara bagian yang masing-masing diwakili 2 orang.
sedangkan DPR beranggota 150 orang yang merupakan wakil-wakil seluruh rakyat Indonesia. 10. Pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949. Terjadinya penyerahan kedaulatan Belanda kepada Indonesia yang dilakukan di Belanda dan di Indonesia. Dengan berakhirnya KMB, berakhir pula perselisihan Indonesia-Belanda. 11. Kembalinya NKRI, faktor penyebab RIS dikembalikan menjadi negara Republik Indonesia adalah 1. Bentuk negara RIS bertentangan dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. 2. Pembentukan negara RIS tidak sesuai dengan kehendak rakyat. 3. Bentuk RIS pada dasarnya merupakan warisan dari kolonial Belanda yang tetap ingin berkuasa di Indonesia. 4. Berbagai masalah dan kendala politik, ekonomi, sosial, dan sumber daya manusia dihadapi oleh negara-negara bagian RIS. Pada tanggal 19 Mei 1950 dilaksanakan perundingan antara RIS dan RI untuk membentuk negara kesatuan dan ditandatanganinya Piagam Persetujuan atas RIS dan RI. Isinya yaitu 1. Kedua pemerintah sepakat untuk membentuk negara kesatuan sebagai penjelmaan Republik Indonesia berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945. 2. Undang-undang dasar yang diperoleh dengan mengubah konstitusi RIS sedemikian rupa sehingga prinsip-prinsip pokok UUD 1945 dan bagian baik dari konstitusi RIS termasuk di dalamnya. 3. Dewan Menteri harus bersifat parlementer. 4. Presiden adalah Presiden Soekarno, sedangkan jabatan wakil presiden akan dibicarakan lebih lanjut. 5. Membentuk sebuah panitia yang bertugas menyelenggarakan persetujuan tersebut. Pada tanggal 17 Agustus 1950, negara RIS secara resmi dibubarkan dan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Soekarno kembali sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Nilai juang pahlawan bangsa. 1. Rela berkorban tanpa pamrih. Rela berkorban berarti bersedia mengorbankan diri sendiri demi kepentingan orang lain dan tanpa pamrih atau tulus untuk kemerdekaan Indonesia. 2. Cinta pada tanah air. Cinta tanah air adalah mencintai bangsa sendiri, yakni munculnya perasaan mencintai oleh warga negara untuk negaranya dengan kesedihan mengakui berkorban memelihara persatuan dan kesatuan, melindungi tanah airnya dari segala ancaman gangguan dan tantangan yang dihadapi oleh negaranya. 3. Saling pengertian dan menghargai. Sikap saling pengertian dan menghargai dapat menciptakan kerjasama yang baik. 4. Persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan adalah kunci keberhasilan pahlawan dalam meraih kemerdekaan dan mempertahankannya.